Salam sepak bola, Kang Arlan. Salam sepak bola, Bung Bindar. Ya, terima kasih telah meluangkan waktu untuk kembali bicara di Bola Bung Binder. Sudah cukup lama nih. Nah, sudah cukup lama ya, Bung Bindar, kita nggak berbincang-bincang tentang sepak bola ya. Dan Iya, hari ini kesempatan buat saya juga, kesempatan baik buat saya untuk membincangkan sepak bola, utamanya adalah semifinal ya nanti ya, Bung Bindar ya. iya betul. Khususnya tentang Persib Bandung nih. Nah, ada beberapa Oke. pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Kang Arlan sambil nanti kita diskusi ya tentang Persib Bandung. Nah, pertama yang ingin saya tanyakan kepada Kang Arlan nih tentang performa Persib musim ini. Karena kan musim ini Persib bisa menjadi runner up ya di regular series dan menjadi tim yang paling produktif ya, yang paling banyak mencetak gol ya. Persib Bandung ya di regular series, bahkan di pertandingan semifinal kemarin bisa mencetak 1 gol. Nah, kalau Kang Arlan menilai performa Persib musim ini dibandingkan musim lalu, apa sih perbedaannya sehingga Persib bisa lebih produktif? Padahal kan di depan tuh pemainnya masih sama ya, Ciro dan juga David. Masih. Tuh. Ini Bung Bindar, menarik sekali ya. Sebenarnya apa namanya star awal ketika di musim ini banyak yang agak sedikit meragukan ya perform Persib karena kita lihat di awal musim ini kan Iya, matchnya draw sampai akhirnya Luis betul. Milla ada persoalan kemudian ganti Iya, Bojan Hodak. Nah, kemudian ketika betul. Bojan Hodak ini melesat gitu. Jadi Iya, saya pikir sebenarnya kalau kita lihat dari musim yang lalu, secara apa namanya secara kualitas memang tidak tidak jauh berbeda. Gitu. Artinya masih iya, masih masih dalam kerangka yang sama. Yang membedakan iya. adalah tangan-tangan pelatih ini. Nah, hanya saja Oke. ketika itu saya tidak tahu bagaimana Luis Milla ya di awal waktu di musim sebelumnya Luis Milla cukup juga membanggakan karena bisa membawa Iya, Persib juga. Ya, kemudian di sini di pertandingan pertama saya pikir Persib juga seolah bukan ya agak sedikit ragu karena belum draw dan akhirnya betul. kedatangan Bojang yang membuat situasi tim apa namanya berubah gitu ya, mulai Iya. dari Hmm. performa dan kemudian pemain-pemain yang dimainkan dan lain sebagainya, dan Betul. ini menurut saya sampai sekarang akhirnya Persib menjadi konsisten gitu. Hmm. Ya, dan produktivitas David da Silva juga semakin baik ya. Dia sekarang ini top skor ya. Yes, ya saya juga merasakan bahwa apa namanya David da Silva sebagai pemain depan juga membuktikan dirinya dia memang layak menjadi seorang striker yang produktif dan kemudian striker yang ya pandai gitu ya mencari celah dan kemudian mengambil posisi, dan ya yang paling penting adalah pertandingan terakhir misalnya kita lihat bahwa David da Silva sangat menunjukkan sekali ketika performnya di penalti gagal dan Iya, dia terus memberikan apa namanya memberikan sebuah apa namanya perform yang baik dan akhirnya mencetak gol. Menurut saya ini sesuatu yang apa namanya sesuatu yang sangat positif ya yang dibangun oleh David da Silva. iya. Dan mengenai Boyan Hodak, tadi kan Kang Arlan mengatakan Boyan Hodak masuk setelah Luis Milla ini meninggalkan Persib ya, setelah beberapa pertandingan Persib. Dan Boyan Hodak juga membutuhkan waktu ya untuk membuat Persib menjadi tim yang kompak dan produktif. Dan Persib juga tidak banyak mencetak gol dari permainan terbuka. Artinya lebih banyak gol dari Persib itu dari counter attack. Nah, Kang Arlan menilai strategi dari Boyan Hodak yang mengandalkan strategi counter attack ini seperti apa? Apakah ini memang cocok nih dengan Persib? Karena dengan strategi counter attack ini ya Persib terbukti mainnya biasa-biasa aja, tapi hasil akhirnya menang gitu. Ya, saya pikir ini ya, saya pikir semua pelatih punya caranya tersendiri dan bisa menilai Iya, bagaimana apa namanya standar pemainnya ya, iya, Bung Binder ya. Kalau kita lihat iya, mungkin Bojan Hendak juga berpikir bahwa serangan balik atau counter attack ya iya, dimainkan oleh Boyan Hodak ini iya, beberapa kali berhasil dan dicoba betul. lagi berhasil. Namun itu juga ketika ada beberapa gol yang dilakukan Persib itu juga dari lawan yang kemudian counter attack juga. Jadi Betul. menurut saya apa yang dilakukan oleh Boyan Hodak adalah bagian dari strategi dan tapi tidak semuanya ya, memang banyak sekali yang dilakukan secara counter tapi banyak juga yang dilakukan melalui apa namanya tidak melalui counter attack atau bahkan ada yang bola-bola mati dan Iya, kemudian set piece. Hmm. ya bola servis. Jadi menurut saya ada beberapa yang memang dilakukan tapi
justru banyak juga Persib kebobolan karena serangan balik kadang terlambat ke belakang dan lain sebagainya. Iya, Tapi menurut saya hal itu mungkin Boyan Hodak melakukan itu bagian dari eksperimen yang dilakukan dan beberapa kali counter attack berhasil dan dia melanjutkan. Dan menurut saya itu juga cocok buat Persib oke, gitu karena oke, kita tahu kemampuan Ciro di dalam mengolah bola juga agak iya, lengket dan iya, body balance-nya juga cukup baik dan betul, David da Silva juga bisa mengambil keputusan yang sangat cepat gitu ya ketika ada iya, di depan gawang. betul. Ya, dan bagaimana Anda menilai Deddy Kusnandar nih? Sekarang permainan dari Deddy. Deddy kan sempat tersingkir dari starting lineup ya, ketika Luis Yes, Mia melatih kan. Dan sekarang Boyan Hodak ya. masuk, dia pasang terus nih Deddy. Anda melihat peran Deddy seperti apa? Ya, saya sih tidak bisa menilai banyak ya tentang Dedi ya. Ketika Luis Milla memang banyak yang banyak Luis Milla memarkirkan Dedi. Iya, Tapi ketika Boyan Hodak, Dedi sangat dibutuhkan dalam tanda kutip ya. Bahkan di betul. beberapa pertandingan Dedi selalu hadir, selalu ditampilkan. Saya melihat Yes, adalah pengalaman Dedi ya. Jadi saya berpikir memang beberapa kali Dedi kadang tidak cukup menawan lah di iya, Bobotoh ya, terutama saya melihatnya gitu ya. iya, Tapi di iya, sisi lain dia terkadang mengambil peran-peran yang penting gitu di lini tengah iya, sehingga iya, bagian bola juga menjadi cepat dan betul. dan ketika Boyan Hodak memasang Dedi, saya pikir sampai terakhir ini Dedi Kusnandar memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi dan bahkan ya saya melihatnya jadi seorang senior ya. Jadi Iya, di Persib karena dia cukup ini dan dia bisa betul. juga mengendalikan permainan dan meredam pemain-pemain yang lain dan menurut saya ini sesuatu yang positif juga yang dilakukan oleh Boyan Hodak gitu. Iya, apalagi Deddy Kusnandar kan adalah pemain yang paling sering memberikan umpan progresif ya ke depan ya, apalagi ketika Persib membangun counter attack ya Kang. Yes, betul sekali, Bung Hmm, Pindar. Dan ini kan hmm, sering sekali dilakukan oleh Dedi ya dalam hal-hal ini dan saya pikir kemampuan passing Dedi itu hmm, baik gitu ya, baik ya, hmm, sangat baik gitu. Walaupun memang hmm. secara ini terkadang sepak bola akan memiliki penilaian yang lain terhadap satu pemain. Tapi paling Iya, tidak Boyan Hodak melihat bahwa kehadiran Dedi bisa berpengaruh kepada ritme dan ritme yang dia inginkan, yaitu adalah bisa counter attack. Kemudian Dedi juga cukup bisa bertahan dan saya melihat Boyan Hodak juga termasuk pelatih yang sangat proporsi ya, artinya iya, dia masukkan pemain dan hmm, kemudian dia hmm, mengganti pemain adalah memang sesuai hmm. dengan kebutuhannya dia gitu. Jadi Iya, iya, ini ya menurut saya menarik oke, ya. Terkadang penonton saya sebagai bobotoh terkadang masih bertanya kenapa harus dimainkan dia, harus dimainkan ini, tapi iya, ternyata selalu ada alasan di situ dan permainan iya. menjadi lebih lebih agresif gitu ya setelah ada pergantian pemain. Ini yang menurut saya juga yang dimiliki oleh Boyan Hodak. Iya betul, dan kan satu hal yang perlu kita ingat adalah ketika Levi Madinda tidak diperpanjang masa peminjamannya atau tidak dikontrak oleh Persib, kemudian ada pemain baru yang masuk, Stefano Beltrame. Banyak yang meragukan Stefano kan, apalagi tipe permainannya kan beda ya dengan Levi ya. Dan memang Yes, Stefano membutuhkan waktu untuk nyetel, tapi sekarang ketika sudah nyetel, dia menjadi pemain yang penting loh. Minimal dalam setiap pertandingan, dia melepaskan dua oke. umpan kunci. Nah, bagaimana Anda melihat peran dari pemain asal Italia ini? Oke. Saya termasuk yang agak sedikit khawatir ya ketika Madinda kemudian tidak diperpanjang. Ini adalah keresahan ya. Mungkin keresahan bobotoh termasuk saya, keresahan saya juga. Dan Oke, Madinda ketika dipegang oleh Boyan Hodak, dia adalah pemain yang selalu dipasang oleh Boyan Hodak dan sangat iya, berpengaruh gitu kan. betul, Nah, betul. tapi saya tidak tahu bagaimana Boyan Hodak berpikir ya, tapi Boyan Hodak Iya, membutuhkan tidak membutuhkan bukan saya belum membutuhkan Madinda pada saat itu dan Madinda akhirnya tidak berpanjang kemudian masuk iya, Stefano. Nah, iya. saya pikir saya yakin sekali Boyan Hodak memiliki perhitungan yang tepat ya Oke, terkait dengan itu. Mungkin oke. ternyata kebutuhan Stefano dibutuhkan pada saat-saat seperti ini. Gitu. Kita lihat Iya, beberapa pertandingan terakhir,
Stefano cukup luar biasa memberikan Iya, walaupun cara bermainnya agak sedikit berbeda ya karena iya, kalau kita lihat stylishnya lebih apa namanya lebih terlihat gitu iya, sangat stylish sekali gitu dibandingkan betul. pemain-pemain yang pemain-pemain asing yang bermain di Indonesia tipikal-tipikalnya harus Iya, fighting gitu ya harus berani gitu. Awalnya iya, juga kita tahu misalnya Alberto gitu ya itu pemain sangat iya, stylish sekali di betul. belakang dia sangat stylish sekali akan hati-hati tapi Mm, lama-kelamaan dia beradaptasi, tahu betul bagaimana bermain di Indonesia. Dia iya, harus main hantam, main polos, bola iya, cepat keluar gitu. Jadi ya iya, menurut saya semua akan mengikuti dan adaptasi ini yang menurut saya yang bisa apa namanya bisa dipahami oleh Stefano dan iya, Boyan Hodak sangat saya melihat Boyan Hodak sangat apa namanya berpegang ya kepada iya. Stefano dan menurut saya Persib juga iramanya menjadi menarik ketika kedatangan Stefano. Oke, oke. Iya, nah, itu kan tadi kan kita berbicara tentang performa Persib Bandung musim ini ya, dan beberapa pemainnya. Dan kita juga tahu ada penjaga gawang baru nih, Kevin Ray Mendoza ya. Ini bagi saya kejutan juga nih Persib kontra Kevin Ray Mendoza. Sebelumnya kan TJ Pakualam kan. Tapi ternyata penjaga asal Filipina ini lumayan bagus juga performanya walaupun nggak banyak clean sheet juga. Nah, Anda melihat dia masuk juga sebagai pemain baru, tapi komunikasinya bisa cepat gitu ya, terjalin dengan para Ya, back. Ini apa formulanya seperti apa ini? Kalau kalau menurut saya Kang sih melihat Arlan, ini ada peran dari pelatih kiper nih sepertinya. kalau saya sih ya itu di balik itu ya, saya melihat bahwa sebenarnya ya saya tidak ini ya, ini dalam pandangan saya saja ya, Bung Binder ya. Iya, Teja juga cukup baik menurut saya dan betul. apa namanya dia juga di beberapa pertandingan sebelum Kevin datang juga memberikan sebuah apa performance yang baik ya. Yes, Nah yes. kehadiran Kevin juga sebenarnya ya, saya juga termasuk yang apa ya, saya tidak Hmm, mengatakan tidak setuju, tapi iya, pada saat itu di lini penjaga gawang, saya pikir belum urgent-urgent sekali karena oke. pemainnya banyak. Tapi sekali lagi ya kembali kepada strategi yang dibutuhkan oleh pelatih Hmm, dan hmm, ya setelah kemudian Kevin diturunkan dan kita melihat performnya ya Kevin juga bermain sangat cukup luar biasa menurut saya cukup betul, baik ya betul. dan dia Yes, punya refleks yang cukup iya, bagus dan kemudian sepakat. dia juga berani mengambil keputusan dan Iya, ya menurut saya bola-bola sulit ya bola-bola sulit iya, sudut juga beberapa kali kita lihat betul. dia bisa menepis dan Yes, banyak iya, hal ya menurut saya performnya cukup bagus ya walaupun menurut saya ada apa Teja juga sih iya, iya. tidak apa Tidak performnya tidak mengecewakan lah. jelek-jelek Iya, dan menurut saya TJ juga bagus dan ini kembali lagi bahwa ada skenario-skenario yang memang iya, iya, sedang dibangun oleh pelatih dan ya kita harus apa namanya kita harus menghargai itu. iya. Nah, ini untuk pertandingan besok nih, Kang. Ini kan pertandingan semifinal leg kedua. Leg pertama berakhir dengan hasil imbang. Dan tidak ada yang namanya gol tandang, kan? Jadi ya di leg kedua yang akan dimainkan besok di Stadion Sijalak Harupat ya. Betul, Persib harus menang dong kalau mau lolos. Sebaliknya juga sama bagi Bali United kan. Kalau imbang ya lanjut ke pertandingan waktu sampai ke adu penalti. betul. Nah, yang saya mengikuti beritanya jika saya salah, ya silakan saya dikoreksi bahwa tiket sudah terjual habis. Betul, tiket Ya, sudah terjual habis. ya, Nah, gimana dari saya Boboto pikir ini persiapannya? saya pikir itu bukan berita, itu sesuatu yang sudah menjadi fakta, gitu kan. Artinya Oke, tanpa diberitakan juga orang yakin pasti tiket di Bandung itu ketika Persib bertanding itu pasti akan sold out, apalagi pertandingan cukup besar seperti ini. oke, Bahkan oke. saya melihat beberapa yang masih mencari-cari tiket, tapi ya kembali Oke, lagi memang kita menggunakan sistem online, Persib sudah menggunakan iya, sistem iya, online sehingga agak iya, sulit untuk mendapatkan tiket gitu ya. Jadi ya oke. bahasanya ya bahasa anak muda sekarang ya war tiketnya cukup luar biasa dan Iya, iya, uh, menurut saya ini sebuah antusiasme yang tinggi gitu Bu Bidan. oke, oke. Dan berapa banyak sih yang estimasi yang akan hadir di dalam stadion? Apa full capacity dibuka ini untuk si Jalak Harupat? Ya saya sih kalau kalau tiket habis ya artinya sudah menjadi full capacity ya. Saya Hmm, antusiasme tinggi ini ya saya pikir besok si Jalak Harupat akan full ya, akan full dan hmm, tentunya semua bobotoh pasti akan hadir, akan memberikan dukungan gitu ya, hmm, akan hmm. membuat
teror-teror dalam tanda kutip sehingga Oke. lawan tidak memiliki rasa nyaman untuk bermain Iya, iya. di Bandung. Ya, itu dan Iya, itu sesuatu yang wajar dalam supporter karena supporter bekerja selain mendukung ya juga membuat tidak nyaman lawan yang datang ke lapangan gitu. iya. Dan bagaimana Anda melihat nih lawannya, Bali United? Bali United ini kan tim yang sukses ya di Liga 1 ya, apalagi pelatihnya ya. Sebelumnya membawa Persija menjadi juara, terus Bali United 2 kali. Dan Persib kan rekor pertemuan dengan Bali di era Liga 1 ya. Di era Liga 1 kan belum bisa menang ya. Dan besok ini pertandingan krusial. Nah, gimana Anda melihat peluang bagi Persib? Pertama, saya ingin tahu dulu mengenai lawannya nih, Bali United. Apa menurut Anda nih kekuatan dari Bali United? Yang bisa membuat mereka Ya, tuh ya menjadi juara 2 kali sebelumnya kan berturut-turut. ya, betul, betul. Saya pikir Bali United besok kalau kita lihat dari pertandingan pertama di Bali itu cukup luar biasa ya. Dia punya kiper juga sangat Iya, bagus sekali iya, iya. beberapa kali. Iya, iya, iya. Uh, uh, Betul, betul. dia yang menyelamatkan Betul, Bali United. betul. Kita juga tahu dia punya Privat juga yang cukup luar biasa Betul. bermain ngotot dan selalu dengan emosional yang tinggi Iya, dan iya. Iya. saya itu pemain yang bisa merubah kondisi Oke. emosional para pemain Persib juga dan ya Oke. kita lihat juga beberapa mantan pemain Persib juga ada di sana Oke. dan Iya, mereka betul. juga sudah bisa merasakan bagaimana atmosfer Betul. bermain di Bandung. Jadi Iya. saya pikir ya besok ada pertandingan yang menarik tapi yang paling Hmm. penting kuncinya adalah Persib besok bisa bermain dengan fokus dan kemudian uh, tidak sedang mengejar ketertinggalan gitu. Jadi artinya maksud saya Bung Bindar juga paham ya besok bermain tidak boleh dalam kondisi yang tertinggal Oke. mengejar Oke. ketertinggalan. Tapi artinya Persib harus lebih awal mengambil Oke. poin. Jadi artinya Hmm. harus main lepas dan kemudian mencetak gol lebih awal. Karena kalau mengejar ketertinggalan, saya pikir ini dengan tekanan Boboto yang cukup Iya, luar iya. biasa, nah, Iya. besok itu saya pikir Hmm. tidak ini. Jadi Persib betul-betul harus fokus Iya, di iya. lini belakang. Dan saya yakin sekali Hmm. besok sepertinya Persib akan memberikan sebuah performa yang baik ya. Gitu. Kita saya sebagai supporter ya tentunya akan selalu mendoakan yang terbaik untuk Persib besok. Ya, Kang Arlan besok hadir di stadion. Insya Allah hadir, Bung Hadir. Binder. Oke, saya ingin tanya juga mengenai VAR nih. Kan Championship Series sudah pakai ya VAR ya, Video Assistant Sorry, Referee gimana VAR gimana kan. Bang? Sorry Bung. Saya ingin menanyakan tentang VAR, Video Assistant Referee, VAR. Oh yes. Nah, VAR kan sudah dipakai di Championship Series. Nah, bagaimana Anda melihat teknologi ini sekarang di Liga 1? Ini kan pertama kali nih di Liga 1 pakai Ah, VAR kan? Oke, saya sih sebenarnya gini, Bung Binder, VAR ini dibutuhkan, tapi di sisi lain juga kita harus memiliki kesiapan. Jadi saya melihat bahwa tidak semua keputusan juga harus diambil oleh VAR ya. Jadi ketika Iya, wasit betul, sudah yakin dengan keputusan ini betul. sudah, saya pikir tidak Iya, perlu lagi harus di VAR. Jadi kan kalau saya melihatnya iya, ya, VAR itu pertama adalah untuk mengecek line goal, yang kedua oke, adalah pelanggaran di kotak penalti, yang iya, ketiga itu memungkinkan seseorang mendapatkan kartu merah secara iya, langsung, gitu ya. iya, iya, Ya, iya. saya pikir ya itu saja gitu. Jadi kemudian saya melihat kalau di kita wasit juga memang menurut saya ya tidak perlu semuanya harus disambungkan dengan wasit VAR gitu ya. Kalau kemarin itu Oke, adalah oke, keputusan yang sudah layak ya, oke. mereka kan Iya, wasit utama boleh mengabaikan gitu ya, tetap betul. melanjutkan. Mhm, Jadi mhm, jangan kemudian segala sesuatu yang diambil keputusannya kemudian harus dikomunikasikan. Itu juga menurut mhm, saya akan mengurangi keindahan dalam mhm, seni mhm, dalam sepak bola gitu. Walaupun ya mhm. ya VAR ini memang dibutuhkan gitu. Tapi ya kalau saya sih ini ya apa perlu gitu kita menggunakan VAR dengan sistem challenge gitu ya. Jadi satu babak setiap tim punya butuh 2 atau 3 gitu sehingga tidak Oh, terlalu lama, oke. agak sedikit. Wah, kalau memang kaptennya merasa bahwa ada yang janggal, ya silahkan minta ke wasit tutup VAR. Oke, gitu kan. 1, 2, 3 gitu. Jadi tidak semuanya harus ini ya. Menurut saya VAR juga harus dibutuhkan juga profesionalitas dari wasitnya gitu. Jangan sampai nanti justru ada VAR, wasit juga agak kebingungan mengambil atau VAR menjadi sesuatu yang transaksional. Itu juga saya agak khawatir. Kenapa? Misalnya Mhm, gini,
ketika Persib mendapatkan penalti, kemudian ya memang penalti itu gitu kan, itu sudah tidak, memang penalti tanpa VAR juga orang tahu bahwa itu adalah penalti gitu kan. Nah, namun kemudian pemain Bali United itu dengan sengaja misalnya memukul, itu menurut saya udah harus kartu itu gitu loh. Oh iya, Jadi itu jelas, itu jelas. jangan sampai Betul. kemudian wasit merasa tadi kan udah dikasih penalti, ini Iya, dikasih iya. kartu lagi. Menurut saya tidak. Oh, Maksudnya oke, oke, oke. ada apa ya? Ada rasa banyak apa ada sesuatu yang kemudian kita menjadi apa? Prasangka buruk gitu loh. Ya, menurut saya itu udah harus kartu itu, yang itu. Dan itu memang betul penalti gitu kan. Ya, Oke, misalnya kita oke, lihat oke. pertandingan terakhir lah, apa Madura gitu. Madura. Uh, penalti kan? Iya. Penalti kan? Penalti, penalti, Kemudian penalti, penalti. Iya, penalti, penalti. penalti. Wasit sudah menunjukkan penalti. Sudah Iya. selesai dan Sudah, tidak iya ada pemain selesai, yang betul. dia sudah melakukan Iya, itu sudah gitu. betul. Betul, Apain lagi betul. kita harusnya itu maksud saya itulah yang kemudian kita terlalu ya maksudnya jangan sampai nanti VAR itu justru menambah polemik-polemik baru di sepak bola. Memang Iya, kita iya. membutuhkan VAR, ada beberapa bagian tapi wasit juga harus jeli gitu. Maksudnya dalam hal-hal ini. Menurut saya ya penggunaan VAR sangat membantu, tapi kemudian jangan apa namanya perbantuan itu membuat menjadi beban yang justru mengurangi sentuhan-sentuhan dalam drama sepak bola. Drama sepak bola ini adalah hal yang ditunggu ya, Beda, betul nggak? Iya, betul sih. Drama oke, tapi asal jangan ada kontroversi. Iya, Kalau kontroversi pasti rame itu. iya. Kan akhirnya di beberapa pertandingan di Eropa juga kan VAR menjadi Eropa ya. kontroversi, ada yang ini, Betul, ada yang betul. itu dan macam-macam lah. Apalagi kalau kita lihat pertandingan kemarin timnas juga kan, kan juga Iya, betul. banyak Sama juga sekali gitu. gitu kan. Akhirnya Iya. pembahasannya sih ya menurut saya ya apalagi di Indonesia ya seperti ini dan saya pikir juga semua pemain juga kalau wasit sedang berbicara dengan VAR ya semua jangan mengikuti beliau Itu, gitu ini juga betul, betul. ketika wasit sedang mendekati video ya official Iya, tidak boleh ada yang berteriak-teriak di belakangnya kita harus menghargai itu karena ini teknologi sedang digunakan gitu kalau betul, memang mau betul, gitu kan betul. Itu ini betul. kemarin kita lihat ya Bung Iya, Bidar iya, saya tidak iya, berbicara tapi saya berbicara fakta ketika misalnya iya, wasitnya sedang lihat VAR betul. di belakang Benar. kan pada teriak-teriak walaupun tidak Iya, mendekat pada memberikan intervensi itu nggak boleh iya, dong. iya, iya. Biarkan saja Betul, kalau memang betul. sudah menggunakan VAR, percayakan semuanya kepada wasit. Walaupun saya termasuk orang yang ya dengan VAR ya sudahlah. Ada beberapa yang kemudian memang tidak perlu menggunakan VAR ya jalan terus gitu. Iya, artinya Gitu. wasit jangan diberikan tekanan karena wasit juga harus mendengar panggilan dari ruang VAR, kemudian dia harus melihat monitor lagi. Jangan coba diintervensi, biarkan wasit melakukan tugasnya itu. Kalau Nah, itu salah diintervensi kan satunya. repot juga wasit. Nah, betul. Tapi kan kemarin kita lihat beberapa Iya, pertandingan, mereka kan betul, betul, betul. cukup luar biasa. Rame. Sudahlah kita nikmati saja bahwa oke lah ada VAR gitu kan. Kita kalau memang harus penalti sudah gitu. Itu kan hanya Oke. membantu saja sih VAR Ya, itu. itu hanya membantu meminimalisir keraguan atau kesalahan dari wasit. Yes. Tapi kalau sudah pasti bukan keraguan, ambil saja gitu kan. Ya, ambil saja Tapi itu kalau karena keraguannya adalah kembali keputusan akhirnya itu berada di tangan wasit yang berada di atas lapangan, walaupun sudah ada call dari betul, ruang VAR. Tetap dia betul. yang nanti Ini harus kan memutuskan. betul, karena kan bisa saja wasit ada berdiri di posisi atau perspektif yang tidak terlihat. Itu boleh kan, misalnya melihat. Karena kan wasit terus bergerak. Sementara pertandingan misalnya ada handsball dan kemudian wasitnya membelakangi, dia nggak tahu, nggak Iya, kelihatan. iya, iya, betul. Oke, wasit VAR melihat dari kamera Angle bahwa lain. ada pelanggaran Iya, perspektif iya, ini. Tapi posisi betul. kamu ada di belakang, kamu tidak bisa Betul, melihat ini. Tapi ini betul, adalah handsball. Dan betul, betul. handsball ini punya apa namanya punya kemungkinan Potensi. probability Iya, untuk iya, penalti. betul, Oke, kita lihat. Oh iya betul. betul sudah selesai. Tapi Iya, kalau betul, betul. kalau itu kan kalau dia tidak kalau dia melihat handsball dan ini memang handsball, masa harus kemudian berbicara lagi dengan wasit VAR orang dia Iya, iya, melihat. iya. Betul, betul. Kalau dia memang melihat, sudah harus langsung diputuskan. Yes, Udah menurut harus saya. langsung meniupkan Jadi fluid. iya, jadi tidak terlalu lama juga drama-dramanya gitu. Maksud saya adalah perpanjangan waktu yang sampai 15 menit gitu kan. Waduh. Enggak, karena ini Sampai perpanjangan waktu ini karena ada pengecekan VAR, ada pemain yang jatuh. Jadi
Sekarang yang dihitung adalah waktu efektif seperti Piala Dunia U17 lalu tuh. Karena kan sering tuh pengecekan VAR. Jadi injury time-nya tuh ada yang sampai 15 menit juga, ada yang sampai 12 menit. Itu kan saya siaran. Iya, Jadi betul. memang mereka Betul. hitungnya waktu efektif. Jadi seperti di Premier League juga seperti itu. Ini karena yang pertama VAR, yang kedua ya pertandingan sempat berhenti karena ada pemain cedera. Jadi dihitung benar-benar secara teliti. Memang membuat pertandingan berjalan lebih panjang. Nah, kadang-kadang orang bingung kenapa Betul, begini betul. lama. Ya itu sebetulnya sudah dikalkulasi oleh para Betul. wasit. Jadi harus sesuai, harus waktu efektif. Nah, saya ingin tanya nih Kang, untuk pertandingan besok, peluangnya seperti apa nih bagi Persib? Karena menang ke final Ya, nih. kalau kalau lihat dari semangat kemarin di Bali United di kandang ya, walaupun tidak ada penonton ya di sana, tapi Persib bisa memberikan tekanan kepada Bali United ya. Saya yakin di sini apa namanya, motivasi pemain akan lebih tinggi lagi untuk terus Oke. menekan Bali United, dan saya pikir besok mudah-mudahan Persib performanya lebih baik dari Bali United gitu. Oke, kalau menurut Kang Arlan untuk besok siapa nih pemain kunci dari Persib yang akan sangat diandalkan? Ya, nggak harus pemain yang mencetak gol. Nah, menurut Kang Arlan siapa sih pemain kunci yang performanya harus bagus di pertandingan besok malam? Yang istilahnya jangan sampai membuat kesalahan lah. Oke, saya Stefano. Oke, Stefano Beltrame. Stefano. Yes. Jadi menurut Kang Arlan dia Dia pemain kunci. Ya, dia akan membuat apa ya, pemain Bali United berfokus. Saya yakin betul. Saya melihat kemarin Stefano sebenarnya adalah pemain menjadi di Bali United. Stefano adalah menjadi pemain yang Hmm. kunci kalau menurut saya di waktu di Bali United. Itu cukup lumayan. Yang kedua adalah uh, apa namanya, Ezra Walian di menit-menit pergantian pemain dia harus dimasukkan, karena uh, saya yakin sekali servis dari Ezra Walian itu selalu memberikan yang terbaik. Hmm. Kakinya itu memang kaki SSB Belanda ya. Jadi luar biasa. Polanya itu pasti enak terus lah. Kalau kita lihat gol kemarin itu gol yang cukup indah menurut saya. Iya, Cukup iya, luar iya. biasa. Karena Iya. cukup luas. Saya sih besok ya tetap Stefano akan menjadi Stefano ya. kunci. Nanti kita lihat. Iya. Bahkan kalau saya lihat dari motivasi kemarin bermain, sepertinya besok Stefano akan mencetak gol. Sepertinya ya. Oh, Tapi oke, walaupun oke, dia oke. akan memusingkan di belakang Bali United. Oke, oke. Oke, terima kasih Kang Arlan untuk waktunya dan Siap. kita tunggu pertandingan besok malam dan kita harapkan pertandingan berjalan menarik dan lancar dan kita tunggu nanti apakah Persib atau juga Bali yang akan ke final dan kita belum tahu juga nanti Ya, lawannya tim mana kan siap. Madura atau Borneo itu pun akan Yes. ketat nanti leg Yang penting keduanya kan. Betul. Yang penting menurut saya adalah besok adalah apa, masyarakat Indonesia bisa terhibur dengan dengan dua klub ini yang sedang bertarung ya, Persib dengan Bali United. Ini menurut saya dua klub yang ya dua-duanya memiliki bagus ya, bagus dan Betul, punya track betul. record yang bagus. Yang penting adalah itu, kita tetap menjaga fair play dan Iya, kita bisa mengurangi sedikit drama-drama di lapangan sepak bola. iya betul. Oke, terima kasih banyak Kang Arlan, sukses selalu. Thank you. Thank you, Bung Bidar. Terima kasih. Ya.